Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan ini saya akan membahas mengenai kalimat berkuantor. Jadi nanti di materi ini ada terdiri dari pendahuluan, kemudian ada kuantor universal, kuantor eksistensial, dan terakhir kita ada membahas mengenai contoh soal. Jadi kuantor itu adalah istilah yang menyatakan berapa banyak dari suatu objek dalam suatu sistem atau semesta pembicaraan. Jadi di sini kita membahas mengenai logika predikat ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan tugas dan sudah dikerjakan. Jadi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi salah satu kelebihan logika predikat atau predikat itu adalah bahwa predikat itu memungkinkan untuk menyatakan sesuatu tentang banyak objek pada satu kalimat saja. Nah, misalnya seperti ini. Px sama dengan x tambah 1 lebih besar dari x. Maka dengan logika predikat itu dapat dinyatakan dengan kalimat untuk sembarang angka x, Px bernilai true. Nah, seperti itu saja sudah cukup, tanpa harus menuliskan satu persatu seperti ini ya. 0 tambah 1 lebih besar dari 0, dan 1 tambah 1 lebih besar dari 1, dan 2 tambah 1 lebih besar dari 2, dan seterusnya. Daripada menulis panjang seperti ini, cukup dibuat satu kalimat, yaitu untuk sembarang angka x, Px bernilai true. Itu sudah mewakili keseluruhan yang ada di sini. Sebentar ya. Dengan satu kalimat ini sudah cukup untuk mewakili ini semuanya ya, daripada menuliskan satu persatu. Jadi kumpulan nilai yang bisa dimiliki variabel x disebut semesta pembicaraan untuk x. Nah, jadi masuk semesta pembicaraan itu ini tadi ya. Nah, jadi untuk lebih memahami mengenai kuantor, bisa perhatikan kalimat di bawah ini ya. Kalimat pertamanya adalah kota Jambi merupakan ibu kota provinsi Jambi. Kemudian kalimat yang B, X adalah binatang berkaki 4. Jadi X itu isinya adalah kuda, burung, ular, singa. Jika diperhatikan pada kedua kalimat di atas, untuk kalimat A adalah sebuah kalimat pernyataan dengan nilai kebenaran true. Nah, itu untuk yang A ya. Jadi untuk yang A ini sudah bisa dipastikan bahwa kota Jambi itu merupakan ibu kota provinsi Jambi. Tetapi untuk kalimat B belum dapat ditentukan nilai kebenarannya sebelum X-nya diganti dengan salah satu himpunan dari X. Nah, maksudnya, jadi oleh karena itu, maka kalimat B disebut kalimat terbuka. Jadi untuk kalimat B ini bisa bernilai true, bisa juga bernilai false, tergantung X-nya ini diisi dengan apa. Nah, ini kan di dalam X ini himpunannya ada kuda, burung, ular, dan singa. Nah, misalnya seperti ini. Jika X diganti dengan kuda atau singa, maka kalimat terbuka atau kalimat B tersebut menjadi benar. Tetapi jika diganti dengan burung atau ular, maka kalimatnya bernilai salah ya. Nah, kemudian apa yang terjadi jika terhadap suatu kalimat terbuka tadi ditambahkan kata-kata seperti untuk semua, setiap, beberapa, terdapat, atau ada? Maka kalimat B tadi bisa berubah menjadi seperti ini. Misalnya kalau kita menambahkan kalimat semua, maka bentukannya nanti bisa semua X adalah binatang berkaki 4, atau setiap X adalah binatang berkaki 4. Atau jika ditambahkan kalimat terdapat, maka akan menjadi terdapat binatang X di mana X adalah binatang berkaki
4. Jadi dari kata-kata semua, setiap, beberapa, terdapat, ada, seperti penambahan di atas, disebut dengan kalimat berkuantor. Jadi kuantor tersebut menunjukkan atau berkait dengan banyaknya pengganti peubah X, sehingga didapatkan suatu pernyataan berkuantor yang bernilai benar saja atau salah saja. Jadi ini ya, kalimat-kalimat kuantor itu kalau ada penambahan semua, setiap, beberapa, terdapat, atau ada. Seperti ini tadi kan. Untuk yang kalimat terbuka B ini, di sini kan ada kuda, burung, ular, singa. Jika kita tambahkan semua tadi, misalnya tadi semua X adalah binatang berkaki 4. Benar atau salah? Ternyata salah ya. Karena di dalam himpunannya tadi terdapat burung dan ular yang tidak berkaki 4. Jadi dari yang nomor 1 ini salah. Nah, bagaimana jika kita tambahkan terdapat binatang X, di mana X adalah binatang berkaki 4. Nah, ini baru benar. Karena dengan kata terdapat ini bisa mewakili kuda dan singa yang memiliki kaki 4. Kira-kira seperti itu untuk kuantor ini ya. Jadi dengan penambahan kata tadi, kita bisa menentukan kalimatnya ini bernilai benar atau salah. Tapi kalau kata tadi tidak ada, ya kita tidak bisa menentukan nilainya benar atau salah. Jadi dari kuantor ini terdapat dua jenis kuantor. Kuantor pertama yaitu kuantor universal, dan kuantor kedua adalah kuantor eksistensial. Kita masuk ke kuantor universal. Jadi kuantor universal dapat digunakan untuk menyatakan semuanya. Nah, jadi penambahan kalimat kata-kata setiap, seluruh, semua, dan lain-lain, nanti ada beberapa kalimat lagi, ini disebut dengan kuantor universal. Dan kita dapat meletakkan kata-kata untuk semua atau setiap X seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya di depan kalimat terbuka. Jadi peletakannya itu diletakkan di depan kalimat terbukanya yang mengandung variabel X untuk menghasilkan kalimat yang mempunyai suatu nilai kebenaran. Jadi nilai X itu ditentukan berdasarkan semesta pembicaraannya. Simbol dari kuantor universal ini seperti ini ya, seperti A terbalik ini. Dan kuantor universal ini mengindikasikan bahwa sesuatu bernilai benar untuk semua individualnya. Jadi maksudnya di sini seperti contoh ini tadi, saya kembali ke sini. Nah, ini kalau seandainya penambahannya itu adalah kalimat semua, maka di sini harus benar semua. Kuda ini harus berkaki 4, burung harus berkaki 4, ular harus berkaki 4, dan singa juga harus berkaki 4. Itu kalau penambahannya adalah semua. Nah, ini ya, maksud dari individualnya tadi ya. Jadi misalnya ada 4 dari X tadi, keempat-empatnya itu harus sesuai dengan isinya tadi. Harus sesuai dengan keterangan binatang berkaki 4 ini tadi. Mungkin biar lebih jelas kita masuk ke contoh kuantor universal. Misalkan semesta pembicaraan X-nya itu adalah tempat parkir di UNH Jambi. Misalkan PX adalah predikat X sudah ditempati. Nah, nanti kita main di kalimatnya ini ya. Maka kuantor universal untuk PX menjadi universal PX. Kita sebutnya universal X PX ya. Jadi simbolnya ini kita sebut universal aja. Nah, jadi nanti bentuk ini simbolnya seperti ini. Sehingga proposisi dari
universal X PX adalah nih, ada penambahan kata-kata semua tempat parkir di UNH Jambi sudah ditempati, atau kita bisa juga menambahkan setiap, sehingga kalimatnya menjadi setiap tempat parkir di UNH Jambi sudah ditempati. Nah, kira-kira contoh kuantor universal itu seperti itu ya. Berikutnya kita masuk ke kuantor eksistensial ya. Kuantor eksistensial ini dapat digunakan untuk menyatakan beberapa. Jadi nanti ada kata-kata terdapat, beberapa, ada, sedikit, dan beberapa kalimat lainnya itu adalah merupakan dari kuantor eksistensial. Jadi kita dapat meletakkan kata-kata seperti terdapat, beberapa, X bersifat titik-titik tergantung kalimatnya. Kemudian kata ada, kata paling sedikit ada satu X di depan kalimat terbuka yang mengandung variabel X. Nah, ini adalah dari kuantor eksistensial. Kemudian simbol dari kuantor eksistensial itu adalah seperti ini ya. Seperti ini. Dan kuantor eksistensial ini mengindikasikan bahwa sesuatu kadang-kadang bernilai benar untuk individu-individualnya. Nah, seperti di contoh yang kuda dan singa tadi. Itu kan yang bernilai benar hanya untuk individu tertentu saja, yaitu kuda dan singa. Tetapi untuk ular dan burung itu tidak benar. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kuantor eksistensial ini hanya beberapa saja yang bernilai benar dari beberapa individualnya. Nah, mungkin untuk lebih jelas kita masuk ke contoh eksistensial. Misalkan semesta pembicaraan X adalah tempat parkir di UNH Jambi. Nah, misalkan PX adalah predikat dari X sudah ditempati. Maka kuantor eksistensial untuk PX menjadi ini ya, eksistensial PX. Kita sebutnya eksistensial aja ya, eksistensial X PX. Sehingga proposisi dari eksistensial X PX adalah bisa kalimat ini, yaitu beberapa tempat parkir di UNH Jambi sudah ditempati, atau ada tempat parkir di UNH Jambi sudah ditempati, atau bisa juga paling sedikit ada satu tempat parkir di UNH Jambi sudah ditempati. Nah, kira-kira kalau yang eksistensial seperti ini ya, bentukan-bentukan dari kalimatnya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal kuantor itu misalnya seperti ini ya. Ubahlah pernyataan kuantor-kuantor berikut ke dalam bahasa Indonesia jika BX adalah pernyataan X belajar 5 jam per hari selama kuliah dan X adalah mahasiswa. Jadi X di sini itu adalah mahasiswa. Dan kita diminta untuk mengubah pernyataan-pernyataan kuantor yang ada 6 ini ke dalam bentuk bahasa Indonesianya seperti apa. Yang pertama itu ada universal X BX, kedua universal X negasi BX. Nah, di sini perbedaannya ada penambahan negasi. Kemudian yang ketiga eksistensial X BX, yang keempat eksistensial X negasi BX. Yang kelima, nah ini gabungan ya. Jadi dalam soal itu ada kemungkinan penggabungan antara yang universal dengan eksistensial. Yang lima ini universal X dalam kurung eksistensial X BX, dan yang keenam eksistensial X dalam kurung universal BX. Kemudian kita coba selesaikan satu persatu. Untuk yang pertama, dikarenakan ini universal, maka kita tambahkan kata-kata semua atau setiap, itu bisa ya. Di sini saya tambahkan semua sehingga kalimatnya menjadi semua mahasiswa belajar 5 jam per hari selama kuliah. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, universal X negasi
bx. Nah, dikarenakan di sini ada negasi b, maka kita letakkan kata tidak ya, untuk menyatakan bahwa kalimat ini adalah negasi, sehingga bentukan kalimatnya menjadi tidak semua mahasiswa belajar 5 jam per hari selama kuliah. Kira-kira seperti itu kalau yang ada negasinya. Kemudian yang ketiga yaitu eksistensi x bx. Bentukannya menjadi beberapa mahasiswa belajar 5 jam per hari selama kuliah. Kemudian yang keempat yaitu negasi x, eksistensi x negasi bx. Bentukan kalimatnya menjadi seperti ini ya, kira-kira bisa dibuat seperti ini. Beberapa mahasiswa tidak belajar 5 jam per hari selama kuliah. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang ke-5. Ini gabungan ya. Kalau gabungan ini bentukan kalimatnya bisa seperti ini. Terdapat kata-kata semua dan ada juga nanti kata-kata beberapa. Jadi dari universal x dalam kurung eksistensi x bx, kalimatnya bisa terbentuk seperti ini. Dari semua mahasiswa, beberapa belajar 5 jam per hari selama kuliah. Kira-kira bentukan kalimatnya bisa seperti itu. Kemudian yang keenam, eksistensi x dalam kurung universal x bx ya. Bentukan kalimatnya bisa seperti ini. Dari beberapa mahasiswa, semuanya belajar 5 jam per hari selama kuliah. Jadi misalnya seperti ini, ada 10 mahasiswa, beberapanya ini misalnya ada 3 seandainya. Nah, 3 itu semuanya belajar 5 jam per hari selama kuliah. Kira-kira seperti itu ya. Dari 10 diambil beberapa. Nah, dari beberapa tadi semuanya belajar 5 jam per hari. Kira-kira seperti itu untuk yang nomor 6 ini ya. Oke, untuk pertemuan kali ini mengenai kuantor sudah selesai. Mungkin nanti ada tugas, bisa teman-teman silakan kerjakan dan upload nanti hasilnya di Viklas ya. Oke, terima kasih. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada kendala bisa kirim pertanyaan ke grup atau bisa chat saya pribadi melalui WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.